Ya itu si Pahmi Tombak ini si paman. Jangan si My atuh, uncle. si paman nanti ngambek ya. Heeh. Jamaning si paman My gede ambek. uncle aja intinya. Gede ambek kali sepundungan si paman eta mah nya. Ya biasa eta mah da masak goreng goreng adat gitu. Di situ udah pandangan pertama teh kayak pandangan pertama teh gitu ningali baju nu hideung yang ininya teh Merah putih hitam nah, gitu ada yang busa, ya? ada busaan teh Ah. gitu. Iya naon gitu baju naon gitu. Jadi di lemari digantung. Jadi udah diindah-indah sama si paman teh gitu baju teh. Nah, langsung pas jatuh cinta di dinya jatuh teh. cinta di situ teh dipadok ku ieu teh gitu dipaok lah gitu intina masukin ke kantong bawa ke Lembang. Ku bodoh dating iya gitu ditanyakeun ka si paman teh ka si angkel teh gitu. Mang ari briges teh naon? Naon mana rek asup briges? Ulah goblok cenah cek mang teh. Nama kejeng ulah mang ge asup briges mah nya urang teu meunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di channelnya Power Fam di acara Notog Nongkrong Tuluy Ngawangkong. Alhamdulillah nih udah sekian lama kita udah nggak produktif. Alhamdulillah sekarang udah bisa silaturahmi lagi. Kebetulan saya main nih sengaja main ke saudara saya ke daerah utara yang pastinya di Lembang. Alhamdulillah saya masih bisa dipertemukan sama saudara saya yang mungkin nanti akan lebih jelasnya. Silakan beliau yang memperkenalkan diri. Silakan Om. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ponco. Saya lahir di Lembang. Ya, termasuk ya gitulah. Intinya mah saya Ponco. Oh, namanya gitu. Ponco? Ya. Tapi kayak mirip ya? Kayak mirip-mirip siapa gitu? Mirip apa? Ada di Buah Batu dah. Kalau ini mah Ponco ini Ponco Golok. Kalau yang di Buah Batu? Siapa nama asli? Ponco Hananto Priyo. Namanya. Gitu. Ponco Hananto Priyo. Berarti emang nama asli Ponco ya? Nama asli Ponco. Asli di Lembang, lahir di Lembang. Di Lembang. Gitu. Tiris ya. Tiris pisan. Yang di Buah Batu siapa? Kakak, kembaran atau siapa? Itu paman. Oh, paman. Paman itu. Siapa itu teh? Teh? Pahmi Tombak. Oh, Pahmi Tombak. Pahmi Tombak. Berarti ini teh kembarannya Pahmi Tombak ya? Insya Allah karena masih satu turunan lah dari Ya, satu sobat sekalian, alhamdulillah nih saya ketemu sama Aponco udah lamanya. Lama pisan Cok ya? lama tuh udah lama pisan Di tahun-tahun seberapa Cok? sudah malang melintang kayaknya udah masing-masing Punya punya kegiatan lah kesibukan gitu. Memang semua punya kesibukan masing-masing ya sekarang ya, nggak bisa di iniin ya. Ya, sobat sekalian, seperti biasa kan di channel kita ini kita akan membahas tentang sosok narasumber. Kita coba korek masa lalunya yang kelam, baik itu yang bahagia, yang ceria, yang ada di keluarga besar kita ya, pengalaman ya. Kita berbagi aja sih kalau ini ya. Sekalian kita silaturahmi juga Coy ya. Iya. Alhamdulillah udah lama nih nggak pernah ketemu. Zaman ABG menurutnya. Wah tuh sama Oco masih kecil gitu. Sama lah. Bobolonen gitu. Ya, Ponco coba tolong ceritain lah. Ponco kan di Lembang nih. Sejarah kenapa bisa masuk nih di keluarga besar kita, khususnya di Briges. Awalnya gimana sih dulu? Awalnya pisan ini. Awalnya pisan tuh. Jadi gini, pertama waktu Lebaran di Buah Batu. Tahun berapa tuh masih inget nggak? Waktu masih SD kelas 5, pas mau naik ke kelas 6. Si SD ya? Ya masih SD. Nah, ya itu si Pahmi Tombak ini si paman. Jangan si My atuh, uncle. si paman nanti ngambek ya. Jamaning si paman mah My gede ambek. uncle aja intinya. Gede ambek kali sepundungan si paman eta mah nya. Ya biasa eta mah da masak goreng adat gitu. Nah, di situ tidur lah di kamar Mang Mi.
tidur di kamar Mang Mi, tulisan Briges gitu kan, ini apa gitu kan, belum paham gitu, intinya belum paham aja tuh ke arah apa sih Briges teh gitu. Cuman lihat bajunya di situ udah pandangan pertama teh kayak pandangan pertama teh gitu, ningali baju nu hideung yang ininya teh merah putih hitam gitu, yang busa, ya? ada busaan teh gitu. Iya naon gitu, baju naon gitu, jadi di lemari digantung. Jadi udah diindah-indah sama si paman teh gitu, baju teh. Nah, langsung jatuh cinta di dinya teh. Jatuh cinta di situ teh, dipadog gue itu gitu, dipaok lah gitu, masukin ke kantong, bawa ke Lembang. Bawa ke Lembang. Nah, dari SD itu teh udah disimpan aja pas masuk bukan kelas 5 ke kelas 6 gitu, kelas 6 ke kelas 1 SMP. Tapi masih belum tahu ya Briges teh apa gitu. Belum tahu. Belum tahu. Nah, di situ udah dipakai-pakai aja ya pas ospekan masuk ke kelas 1 SMP. Terus dipakai lah baju teh gitu, baju. Nah, gimana ya? Emang jiwana lempeng sih, dari SD juga udah kesannya mah udah lempeng we gitu. Jadi ada sarua lah orang tuh gitu, orang silih we asa ulah ngaganggu kan, sifat aja mah lebih ke situ lah. Datara ngaganggu batur sih aja. Berjalan lah di ospek. Nah di SMP 3 ospekan biasa udah pakai bawa baju Briges. Ospekan teh ospekan Briges dulu. Enggak, ospekan SMP. Masuk ke SMP tuh udah pakai baju Briges. Itu jadi kan awal mengenal Briges. Bukan ospekan Briges ya, bukan geng ya? Bukan. Jadi udah pakai baju Briges tuh di ospeknya sama kakak kelas SMP. Tapi Lembang belum tahu Briges teh apa. Karena dulu memang masih jarang lah ya. Masih jarang lah. Yang Oce tahu mungkin kakak-kakak Oce yang di Lembang yang dulunya di Briges, tapi dia diemnya titiknya di Ciamplas, yaitu Amonte, gitu kan, Abedut gitu. Itu mungkin sebenarnya kasarnya pelaku Lembang sebenarnya. Sejarahnya ya. Siapa tahu ya beliau pada nonton ya. Jadi apa? Jadi timbul rasa kangen lagi. Ya gitu. Sebenarnya itu gitu yang Oce tahu gitu kan. Karena mereka juga yang masih masukan juga dulunya gitu. Oke. Kan meureun baheula mah pedah bentreng gitu kan, enggak tahu dari dulu mah emang asal lempeng we gitu nya. Pakai we baju Briges terus. Ting senior ting naon pakai we gitu di SMP teh kelas 1 teh udah pakai gitu. Nah, disitulah mulai nanya Briges teh apa, Briges. Ku bodoh dating iya gitu ditanyakeun kasih paman teh, kasih angkel teh gitu. Mang ari Briges teh naon? Naon mana rek asup Briges? Ulah goblok cenah cek mang teh. Naon mah kejeng ulah mang ge asup Briges mah nya urang teu meunang cenah. Sia cenah. Briges teh bro, keluarga besar cek si mang teh, keluarga besar, non komunitas. Klub lah, lebih ke klub. Klubnya nggak ngomongin gengnya. Nggak ngomong geng. Bohong si paman teh. Iya, emang Briges bukan geng sebenarnya mah komunitas. Komunitas ya. Kata si paman. Ya, tapi ngebohongan Oco. Jadi indikasi geng itu mungkin dari masyarakat. Benar nggak? Betul. Benar sih emang ngasih tahu ke Oco tuh dari awal tuh emang komunitas. Betul. Keluarga besar. Betul. Cuma yang keluarnya munculnya geng itu dari masyarakat, pandangan masyarakat. Emang benar itu pembahasan Simang teh baheula karek diinget ayeuna teh oge berarti Simang ngabejan teh dari Briges mah komunitas, keluarga besar. Nah, digedekeun lah ku ieu teh. Buru asup Briges gitu. Ka barudak sakelas lah mimitina. Di Lembang itu. Di Lembang. Kayak enggak lama muncul gitu si Dani Buta, tah eta lah. Si Dani Buta yang awalnya ngajarin kasana mah tak kieu cenah Briges mah kudu kieu. Yalah, skip lah untuk masalah yang lain-lain. Pasti begitulah ya. Pasti begitulah, semua juga pasti ngalamin lah gitu. Kalau di masa-masanya Briges lagi kelamnya bagaimana gitu kan nggak perlu dibahas juga kan, nggak baik lah. Nah, intinya lebih ke situ arahnya. Kebetulan si Upra ini masih saudara juga. Nah, dia kakak kelas. Masih ada tapi Upra masih ada? Sehat? Upra masih ada di Purwakarta. Alhamdulillah dia kerja di sana. Nanti kalau ada waktu luang, Pra, kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini ya. Kita silaturahmi intinya ya. Beliau juga termasuk yang pencetus lah awal mula datangnya si Buta
ngajak pakai tandar si Buta teh. Mana Briges mana cenah gitu ka ieu teh. Ya Briges Lembang, aing Briges Lembang mah cek si Buta teh. Aing Buta teh apa, Pak? Ini mah lingkungannya di si Abedut. Gitu kan lingkungan Oco mah rumah di si Abedut. Palang, si Apelik. Ya. Nah, pasti tahulah si yang namanya Avelik itu sama terbentuknya Palang kan Apelik yang buat di Lembang. Nah, itu jangan salah, itu salah satu orang yang Oco kenal bahwa beliau juga adalah Briges dulunya. Jadi beliau-beliau ini yang disebutkan sama Oco ini salah satu para pelaku sejarah yang bisa disebut membesarkan Briges di Lembang ya? Bukan membesarkan di Lembang, cuman dia salah satu orang-orang Briges, tapi yang tinggalnya di Lembang. Tinggalnya di Lembang. Gitu. Dulu belum rame berarti kan Lembang belum rame gitu. Jadi mencuatnya Briges di Lembang tuh waktu zamannya saya, Ponco, Upra, Kili sama Buta berempat. Itu kumpulnya di Andir di rumah si Areno. Pasunan ya? Ya. Pasunan 2 ya. Areno ini. Pasunan dulu kan? Ya dulu Pasunan ya. Yang adiknya Utuy, adiknya itu Utuy, si Utuy. Nah, kumpulnya tuh di Andir. Buat para sobat yang belum tahu, jadi sekilas adanya terbentuknya Briges besar di Lembang itu salah satunya ya ini ya, cerita dari di rumah ini ya. Di rumah. Ya di Kayu Amon gitu. Jadi sekrenya di rumah teh dulu teh. Dari dulu karena titik kumpulnya di situ yang paling mungkin lebih kata Oco lebih kondusif lah. Aman lah ya. Lebih aman karena orang tua juga bukan mendukung ya, cuman menjaga gitu. Orang tua juga menjaga daripada di luar lebih baik nongkrong di sini. Betul. Gitu. Nah, munculnya lah keluarnya nama Buas, terbentuknya nama Buas, di-ACC oleh ya termasuk sesepuh kita di utara yaitu Ayas. Nah, Ayas ya. Nah, Ayas itu adalah salah satu sesepuh kita juga gitu. Sehat selalu buat Ayas ya. Amin. Bisa diceritain nggak kenapa bisa keluarnya itu bahasa Buas? Si Buta, si Dani Buta. Awalnya ngobrol-ngobrol heureuy di TK. Utara kata Ayas teh, urang mah utara, Briges Utara. Nah, jadi plesetan lah bahasa si Dani Buta ini, si Buta ini ngomong, urang mah Buas, naon Buas teh cek Ayas teh. Briges Auto Briges Buas, Briges Utara Autosport ya. Jadi sport S-nya tuh diganti jadi jet gitu. Wah, ada oke sok jieun. Nah, disitulah terbentuknya munculnya nama Buas teh. Berarti gitu. Cikal bakalnya dari si Buta itu ya? Dari Buta itu plesetan. Nah, di situ baru disebarkan ke Dakana Utara itu munculnya awalnya dari Sarijadi dulu daerah ya? Ayas. Sarijadi, Panorama, Ayas ya dulu ya di situ ya. Di situ kan Panorama, dari Sarijadi mungkin dari Aplay atau rekan-rekan yang lainnya kayak ya kalau disebutin banyak lah rekan-rekan saya di utara kayak Rius, Pano dan lain-lain lah gitu ya. XP. Mudah-mudahan nih sobat-sobat kita bisa juga ngundang para beliau nanti yang disebutkan tadi ya salah satunya ya. biar nyambung juga, biar tahu juga nih ternyata Briges itu ada di mana-mana. Ya, nah, kebetulan nih si Power Fam ini juga kebanyakan kan kemarin konten nih daerah timur, selatan, barat, utara nih baru nih alhamdulillah nih baru ketemu juga nih. Ini juga nggak sengaja ya gitu. Ngajak ngopi ya tahunya udahlah kita sambil ngobrol santai gitu. Ya udah boleh. Ponco ada di Bandung kan? Ya alhamdulillah baru pulang gitu. Lama kan di Papua. Makanya jadi hitam kan? Ya ini jadi hitam biasanya putih gitu. Tanya putih ganteng. Sekarang mah jadi beda putihnya ke atas, hitamnya ke badan. Salah. Oke lanjut Cok. Ya. Punya kenangan apa nih Cok yang nggak pernah dilupain lah? Yang pernah dilupain. Selama berada di keluarga besar kita nih Cok. Kumpul. Waktu itu kumpul di Antar Putra. Itu harus kumpul. Kata si Buta kumpul. Ini jadi Panglima. Awalnya ditunjuk jadi Panglima. Angkatan saya tuh ya kayak si Ridwan, si Rijat, si Ikok gitu kan angkatannya.
banyak pisan ya. Banyak lah Tambangnya. yang mungkin sekarang sudah masing-masing sudah memiliki kesibukannya. Aya Gomen. Itu Gomen udah termasuk kasarnya Saya tahu dia ya. lebih ke lancek Yang iya saya gitu. tahu nih main ke atas dulu zaman ke utara ada Gomen, Ya, ada Eben, ya karena ini belum dipunculin. belum ya. Tetap Ada- masih dididik sama mereka gitu. budak letik nu baung teh sa Boski, si Boski atau budak baung, budak letik, baong ya. eta mah si Boski mah. Itu termasuk Boski dirangkulnya sama tim angkatan saya model Rijat Nah. gitu kan. Bebarenganan didinya Nah. gitu. Posisinya di situ gitu. Jadi awal mulanya di situ. Kumpul nih kesannya, Nah, kesan yang nah. paling menarik, yang paling mengenang lah. Pastilah angkatannya pasti mengenang lah. Tahu. Kumpul di antar putra nggak boleh telat jam 7. Dulu itu yang punya motor Astrea legenda ya. Legenda ya. Ya udah termasuk enak lah gitu ya. Rempet tilu teh bener gitu. Pasti. Pasti Itu mah rempet tilu sama batok putih. Batok putih. Itu Lamun mahi opatan mah opatan. keempatan. Nah, dulu itu karena anak-anak ada yang nggak punya motor gitu, tapi harus tetap kumpul naik angkot. Ya. Yang penting ada di lokasi. Ya dulu mah emang kayak gitu. Gitu. Sobat sekalian ya. Iya, Jadi kita teh anak motor tapi kebanyakan kepada punya motor. gitu. Tapi ya kekeluargaannya alhamdulillah sampai Iya. sekarang. Kekeluargaannya dan mungkin one komando teh gitu teh. Ya, betul. Back to pasal 1 teh emang bener Betul. kita teh lebih memacu ke situ gitu. Kompak lah ya kita Kompak. ya dulu ya. Nah, di situ teh emang ada pembelajaran buat kita tuh. One Komando sama Back to Pasal 1 teh ada pembelajaran buat kita kedidik kita sekarang tuh jadi paham, jadi mengerti bahwa oh, baheula teh orang dididik kieu teh One Komando teh ternyata ada hasilnya. Ada hikmahnya. Ada ya. hikmahnya gitu. Jadi nggak cuman jeleknya aja ya. Enggak, iya, pasti ada sisi baiknya. Sisi baiknya itu lebih ke orang lebih ke jadi jiwa korsannya lebih tinggi gitu. Betul. Oh iya, daripada orang hiji benang misalkan satu membuat kesalahan anggota kan ya ospekna kabeh. Ya. Daripada gitu mending kene orang bebarengan tungguan gitu tah. Ayo angkot Jadi- bareng teu boga ongkos udunan sampai ka udunan Dulu gitu. mah ya bahasa kieu kemarin rek salah rek bener ya Tetep bela we heula gitu. gitu. Karena dulur mah. Karena dulu rumah gitu tah. Jadi sebenarnya lebih banyak kenangan indah dah ya. di Lebih keluarga banyak teh. kenangan indah. Kalau yang masalah kelam-kelamnya mungkin semua juga pasti merasakan dan semua elemen juga pasti tahu dan merasakan gitu ya. Jadi lebih kalau yang Ocep ingin bahas lebih ke situ sih arahnya. Banyaknya lebih ke senang-senang gitu. Senang emang ya. Ya Nah, kalau buruknya karena- mah udah nggak usah dibilangin lah. Ngapain? Naonnya, ya sama lah masa-masa remaja lah ya. Hmm. Kenakalan remaja Kenakalan standar remaja mah lah dah gitu. semua juga pasti udah ngalamin. Cuman kan banyak Yakin kenangan yang bagusnya yaitu kekeluargaannya, terus kebersamaan, terus apalagi zaman dulu kita kan nggak ada handphone kayak sekarang. Nggak ya. ada, nggak Mau ada. saudara kena musibah kenapa tuh udah main feelingnya, Iya. feeling aya naon ya, geretak yang bener wae gitu ya. Terus kumpul juga kan nggak kayak zaman sekarang, kumpul terus Broadcast, we nya ya, di WA, di WA gitu. baheula mah teu. Enggak. Datang we semua gitu ya. Itu lebih kasusulan ka imah teh. Digedor. Bro, kumpul mah gitu tah. Jadi tekanan beratnya lebih ke koordinator ya panglima itu ya mungkin nggak ada satu dari kumpulan anggota teh. Misalkan total 20 orang nih. Hiji Asa ka mana gitu. asa ka mana gitu ya, tapi tanggung jawabnya nanti arahnya lebih ke Iya. koordinatornya gitu. Nah, di situ dididik bahwa orang kieu loh jadi pemimpin teh bertanggung jawab. Anggotana hiji kudu kumaha gitu tah. Nah, Jadi alhamdulillah ulah ya. anu kudu Ponco juga Dita- kalau nggak salah juga yang saya tahu dulu sempat jadi ketua juga ya. ya alhamdulillah di Lembang dipercaya. atau di KBB. Awal mulanya waktu sebelum jadi OKP sama Ayas tuh waktu sejarah di Maribaya. Dibayar ya. Maribaya, nah, disitulah mungkin dirapelin sama yang lain bahwa Lembang Ponco aja. ditunjuk ya sama Ayas dipercaya udah Ponco aja, dan itu pun disepakati oleh anak-anak Lembang angkatan saya dulu
gitu. Karena ada base camp juga di rumahnya. Base camp di rumah gitu. Ramainya di rumah ya. Ya, Itu tahun cuman berapa, tuh Cok? dikumpul ada beberapa sih. Sempat dipercaya jadi ketua itu tahun berapa, masih ingat? Tahun berapa ya? Lumayan agak lama sih, dari sebelum 2010 teh. Masih waktu zaman SMA kelas 2 2005-an, 2000 sekian lah ya. ya 2000. Kesan-kesannya gimana, Cok? Selama jadi ketua? Yang tadi salah satunya ya